Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri bebas aktif. Baiklah, sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Agni Nowitriana Mendrova, Asyifa Rizkina Putri, Esa Cahya Maulidia, Farisya Adabi Kurniawan, Lutfia Khairunisa, dan Muhammad Haikal Pramono dari kelas 12 IPA 2. Politik luar negeri. Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Politik luar negeri juga didefinisikan sebagai suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintahan dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional. Secara resmi, politik luar negeri Indonesia mendapatkan bentuknya pada saat Muhammad Hatta memberikan keterangan mengenai kedudukan politik Indonesia kepada PPKNIP pada bulan September 1948. Landasan ideal Pancasila dasar negara. Sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri, Pancasila menjadi pedoman dan prinsip dalam menyelenggarakan negara, kehidupan berbangsa, dan kehidupan bermasyarakat. Landasan konstitusional. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama dan alinea keempat, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea pertama. Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Alinea keempat. Tujuan politik luar negeri bebas aktif untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Landasan operasional berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Yang pertama, sejak awal kemerdekaan hingga masa Orde Lama. Yang kedua, masa demokrasi terpimpin dari 1959 sampai dengan 1965. Yang ketiga, masa Orde Baru. Yang keempat, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sejak awal kemerdekaan hingga masa Orde Lama, 1 November 1945, maklumat politik pemerintah. Politik damai dan hidup berdampingan secara damai dan tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai dengan 1965. Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Pasal 11 dan Pasal 13 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Amanat Presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita pada 17 Agustus 1959 atau dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia. Masa Orde Baru dipertegas dengan beberapa peraturan formal. 1. TAP MPRS nomor 12/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966. 2. TAP MPR tanggal 22 Maret 1973. 3. TAP MPR RI nomor 4/MPR/1978. 4. TAP MPR RI nomor 2/MPR/1983. Perubahan ini menandakan bahwa Indonesia sudah mulai mengikuti dinamika politik internasional yang berkembang saat itu. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. TAP MPR nomor 4/MPR/1999 tanggal 19 Oktober 1999 tentang garis-garis besar haluan negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional periode 1999 sampai 2004. Peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia.
1. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika 1955. 2. Gerakan Non-Blok. 3. Misi Pemeliharaan Perdamaian Garuda. 4. Pembentukan ASEAN. 5. Organisasi Konferensi Islam. 6. Deklarasi Juanda. 7. Jakarta Informal Meeting 1 dan 2. 1. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika, disingkat KTT Asia Afrika atau KAA, kadang juga disebut Konferensi Bandung, adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario. Pertemuan ini berlangsung antara 18 April sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet atau negara imperialis lainnya. Latar belakang Konferensi Asia Afrika didahului oleh Persidangan Bogor pada tahun 1949. Persidangan Bogor merupakan pendahuluan bagi Persidangan Kolombo dan Konferensi Asia Afrika. Persidangan Bogor kedua diadakan pada 28–29 Desember 1954. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, menggambarkan dirinya sebagai pemimpin kelompok negara ini yang kemudian ia gambarkan sebagai NEVOS, Newly Emerging Forces, kekuatan dunia baru, pada 4 Desember 1954. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan bahwa Indonesia telah berhasil mendapatkan masalah Irian Barat yang tepatnya dalam agenda sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1955. Rencana untuk Konferensi Asia Afrika diumumkan pada bulan yang sama. Tujuan Konferensi Asia Afrika: 1. Mewujudkan kerjasama antar negara Asia dan Afrika. 2. Meningkatkan kerjasama sosial ekonomi dan budaya dengan negara-negara Asia Afrika. 3. Membicarakan permasalahan kedaulatan nasional, realisme, dan kolonialisme. 10 poin deklarasi mengenai dukungan bagi kedamaian dan kerjasama dunia. 1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam Piagam PBB. 2. Hormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. 3. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil. 4. Tidak melakukan investasi atau campur tangan dalam soalan-soalan dalam negeri atau negara lain. 5. Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB. 6. Tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integrasi wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara. 7. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, penyelesaian masalah hukum ataupun cara damai lainnya menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB. 8. Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain. 2. Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok dibentuk pada saat Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Non-Blok yang diadakan di Beograd, Yugoslavia pada 1–6 September 1961. KTT ini dilakukan untuk melaksanakan Dasasila Bandung dalam sebuah gerakan yang konkret. Pada puncak acara konferensi tersebut mengeluarkan keputusan bersama untuk membentuk sebuah gerakan bernama Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok didirikan oleh 5 negara antara lain Indonesia, Yugoslavia, Mesir, India, dan Ghana. Tujuan Gerakan Non-Blok: 1. Mendukung tercapainya hak untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan dan integritas nasional bagi negara anggota. 2. Menentang politik apartheid, yaitu diskriminasi berdasarkan warna kulit, tidak memihak pada fakta militer multilateral. 3. Berjuang menentang segala bentuk dan manifestasi imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, dan realisme pendudukan dan dominasi asing serta perwujudan senjata.
4. Melakukan kerjasama internasional berdasarkan persamaan hak. 5. Menolak penggunaan atau ancaman kekuatan dalam hubungan internasional, pembangunan ekonomi sosial, dan kriteria sistem perekonomian internasional. Negara anggota GNB. Negara anggota Gerakan Non-Blok. Berikut daftar anggota negara Gerakan Non-Blok, di antaranya Afghanistan, Afrika Selatan, Republik Afrika Tengah, Brunei, India, Indonesia, Kolombia, Palestina, Singapura, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, dan Malaysia. 3. Misi pemeliharaan perdamaian Garuda. Dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dunia, maka Indonesia memainkan sejumlah peran dalam percaturan internasional. Peran yang cukup menonjol yang dimainkan oleh Indonesia adalah dalam rangka membantu mewujudkan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hal ini, Indonesia sudah cukup banyak mengirimkan kontingen Garuda atau KONGA ke luar negeri. Latar belakang pengiriman misi Garuda yang pertama kali dilakukan pada bulan Januari 1957. Pengiriman misi Garuda dilatar belakangi adanya konflik di Timur Tengah terkait masalah nasionalisasi terusan Suez yang dilakukan oleh Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir pada 26 Juli 1956. Sebagai akibatnya, pertikaian menjadi meluas dan melibatkan negara-negara di luar kawasan tersebut yang berkepentingan dalam masalah Suez. Pada bulan Oktober 1956, Inggris, Perancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir. Dalam sidang umum PBB, Menteri Luar Negeri Kanada Lester B. Pearson mengusulkan agar dibentuk suatu pasukan PBB untuk memelihara perdamaian di Timur Tengah. Usul ini disetujui sidang dan pada tanggal 5 November 1956 Sekjen PBB membentuk sebuah komando PBB dengan nama United Nations Emergency Forces UNEF. Pada tanggal 8 November Indonesia menyatakan kesediaannya untuk turut serta menyumbangkan pasukan dalam UNEF. Untuk kedua kalinya, Indonesia mengirimkan kontingen untuk diperbantukan kepada United Nations Operation for the Congo sebanyak 1 batalion, yang justru memicu pecahnya perang saudara. Untuk mencegah pertumpah darah yang lebih banyak, maka PBB membentuk pasukan perdamaian untuk Kongo, UNOC. Peran Indonesia. Peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia terus berlanjut. Ketika meletus perang saudara antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, Indonesia kembali diberi kepercayaan oleh PBB untuk mengirimkan pasukannya sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB. Untuk menjaga stabilitas politik di kawasan Indochina yang terus bergolak akibat perang saudara tersebut, PBB membentuk International Commission of Control and Supervision (ICGS) sebagai hasil dari persetujuan internasional di Paris pada tahun 1973. 4. Pembentukan ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dalam bahasa Indonesia, ASEAN disebut juga dengan Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Tujuan ASEAN: meningkatkan kerjasama aktif, memajukan perkajian mengenai Asia Tenggara, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional, mempercepat pertumbuhan ekonomi sosial dan budaya, bekerja sama secara lebih efektif dalam bidang pertanian dan industri, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana pelatihan dan penelitian. Negara pendiri ASEAN: 1. Adam Malik, Indonesia. 2. Tun Abdul Razak, Malaysia. 3. Narcisco Ramos, Filipina. 4. S. Rajaratnam, Singapura. 5. Thaat Koman, Thailand. Anggota ASEAN: 1. Indonesia. 2. Thailand. 3. Singapura. 4. Filipina. 5. Malaysia. 6. Brunei Darussalam. 7. Vietnam. 8. Laos. 9. Myanmar. 10. Kamboja. 11. Timur Leste. 5. Organisasi Konferensi Islam OKI. Organisasi Kerjasama Islam adalah sebuah organisasi antar pemerintah dengan 57 negara.
Pembentukan OKI semula didorong oleh keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam, khususnya setelah terjadinya pembakaran sebagai Masjid Suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. Tujuan OKI. Pembentukan OKI antara lain ditujukan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengkoordinasikan kerjasama antar negara anggota pendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan rakyat Palestina. Prinsip. Untuk mencapai tujuannya, negara-negara anggota menetapkan 5 prinsip, yaitu 1. Persamaan mutlak antar negara-negara anggota. 2. Menghormati hak menentukan nasib sendiri, tidak campur tangan atas urusan dalam negeri negara orang lain. 3. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah setiap negara. 4. Menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul melalui cara-cara damai seperti perundingan, mediasi, rekonsiliasi, atau arbitrasi. 5. Abstain dan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah, kesatuan nasional, atau kemerdekaan politik suatu negara. Partisipasi Indonesia dalam OKI. 1. Pada tahun-tahun pertama kedudukan Indonesia dalam OKI menjadi sorotan baik di kalangan OKI sendiri maupun di dalam negeri. 2. Pada dekade 1990-an, partisipasi aktif Indonesia di OKI mulai terlihat. 3. Kontribusi nyata Indonesia sebagai anggota OKI yang paling memiliki peran strategis diantaranya adalah pada tahun 1993. 4. Pada tahun 1996, Indonesia menjadi tuan rumah bagi terselenggaranya konferensi tingkat Menteri OKI atau KTM OKI ke-24 di Jakarta. 5. Indonesia memberikan kontribusi untuk mereformasi OKI sebagai wadah untuk menjawab tantangan untuk umat Islam memasuki abad ke-21. 6. Pada penyelenggarakan KTT OKI ke-14 di Dekad, Senegal, Indonesia mendukung pelaksanaan OIC Plans of Action. 6. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia. Pada saat itu, Juanda Kartawijaya adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan, yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antar pulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Tujuan Deklarasi Juanda. Di awal kemerdekaan, wilayah batas laut Indonesia mengacu pada peraturan Masehi Hindia Belanda, yaitu Territoriale ZNN Maritiem Kringen Ordonansi 1939. Dalam peraturan itu, pulau-pulau yang ada di Indonesia sejauh 3 mil dari garis pantai. Oleh sebab itu, kapal-kapal asing atau negara lain tidak boleh mengambil sumber daya atau lewat dalam jarak ini. Isi Deklarasi Juanda. Deklarasi ini Juanda memberikan informasi kepada negara luar bahwa wilayah laut sekitar yang berada dalam wilayah kepulauan Indonesia menjadi wilayah kesatuan dan kedaulatan NKRI. Isi Deklarasi Juanda adalah sebagai berikut. 1. Bahwa Indonesia menyatakan bahwa sebagian kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. 2. Bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. 3. Ketentuan Ordonansi 1939 dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Pernyataan yang dibacakan oleh Juanda tersebut menjadi landasan hukum bagi penyusunan rancangan undang-undang yang digunakan untuk menggantikan Territoriale ZN Maritiem Kringen Ordonansi pada 1939. 7. Jakarta Informal Meeting 1 dan 2. Jakarta Informal Meeting (JIM) adalah perundingan perdamaian antara Kamboja dan Vietnam yang dibentuk oleh Indonesia. JIM merupakan upaya Indonesia untuk menjaga perdamaian di ASEAN dan kontribusi dalam perdamaian dunia.
Jakarta Informal Meeting diadakan di Bogor pada 5–28 Juli 1988 dan Jakarta pada 19–21 Februari 1989. Tujuan mewujudkan perdamaian dunia, menyelesaikan konflik bersenjata antara Kamboja dan Vietnam, mencegah rezim Pol Pot yang merugikan rakyat Kamboja. Latar belakang awal konflik, pergantian pemerintahan dari London ke rezim Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot. Program baru pemerintah Kamboja gagal dan menimbulkan banyak penderita dan korban jiwa. Perang besar telah terlaksana sejak bertahun-tahun. Banyak korban jiwa dipicu oleh ketegangan politik dalam negeri, di antaranya Kamboja, dan Vietnam dipicu oleh ketegangan politik dalam negeri di antara Kamboja dan Vietnam. Vietnam bertindak. Vietnam mengirim Rp 150.000 tentara untuk menyerang Kamboja dan Khmer Merah pun jatuh. Kemudian Heng Samrin diangkat sebagai pemimpin Kamboja di bawah kekuasaan Vietnam yang berujung kepada perang antara Vietnam dan Kamboja. Peran Indonesia dalam JIM. 1. Indonesia ikut melakukan stuttel diplomatik. 2. Pemerintahan Indonesia juga berhasil. 3. Mengajak Vietnam dan Kamboja untuk duduk. 4. Berhadapan dalam perundingan. 5. Meresponsori JIM 1 pada Juli 1988 dan JIM 2 pada Februari 1989. 6. Memfasilitasi perundingan perdamaian antara Kamboja dan Vietnam. 7. Berusaha mencegah rezim Pol Pot yang merugikan rakyat Kamboja. Pertemuan pertama tanggal 5–28 Juli 1988. Tempatnya di Bogor. Jakarta Informal Meeting 1 bertujuan untuk memediasi Kamboja dan Vietnam. Pertemuan kedua tanggal 19–21 Februari 1989. Tempatnya di Jakarta. Jakarta Informal Meeting 2 bertujuan untuk melanjutkan pertemuan pertama. Titik terang konflik. Pertemuan JIM kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian Paris pada 23 Oktober 1991 dan mencapai kesepakatan. Vietnam setuju untuk menarik dirinya sepenuhnya dari Kamboja, termasuk semua tawanan perang yang ditangkap juga dilepaskan. Pada akhirnya Kamboja dapat membangun pemerintahannya sendiri.